para bapak ibu saudara-saudara yang berbahagia. Pernah ada satu orang bertanya begini, umat Buddha kan sukanya ngomong semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Apa mungkin semua makhluk itu bisa berbahagia? Apa mungkin? Sekarang ini aja lah, Anda yang segini jumlahnya ini aja lah, tidak usah banyak-banyak. Anda siapa yang sering mengucap semoga semua makhluk bahagia? Hah? Satu. Cuma satu orang. Dua. Cuma dua. Tiga. Sangat sedikit. Empat. Saudara-saudara, yang mengucap semoga semua makhluk bahagia itu baru 4. Yang lain memprihatinkan. Yang 4 ini, kalau saya lihat semua sudah berkeluarga. Apakah ketika mengucap semoga semua makhluk bahagia, anaknya tidak ada yang susah? Ada enggak? Susah enggak? Tidak pernah nangis anaknya? Dirinya sendiri tidak pernah susah? Masih susah enggak? Masih toh? Yang nyebut saja masih. Apalagi yang tidak. Makanya tadi saya mengatakan memprihatinkan. Oh, yang nyebut aja masih susah. Anda yang nggak nyebut lagi, lebih susah lagi. Nah, saudara-saudara, lalu ada orang ngomong, loh kan kita mengucap semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, ini apa tidak ada gunanya? Memang kebahagiaan ini ada di dalam pikiran masing-masing. Kebahagiaan kan bukan sesuatu yang kita peroleh dari luar. Bukan karena kita misalnya beli makanan enak lalu bahagia, bukan karena kita bisa beli pakaian lalu bisa bahagia, bukan karena kita ke wihara bisa bahagia, tapi kebahagiaan itu kan karena pikiran. Bagaimana kita siap menghadapi kenyataan, bagaimana kita bisa menerima kenyataan, itulah kebahagiaan. Nah, pada saat seseorang mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia, sebetulnya memang dia bukan langsung mengharapkan semoga semua makhluk berbahagia itu semua 100% penduduk dunia, bahkan alam surga, alam neraka bahagia. Bukan. Yang dimaksudkan semoga semua makhluk berbahagia, lebih cenderung kita mengatakan semoga semua makhluk lebih cepat menerima segalanya sebagaimana adanya. Kalau semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, anaknya sendiri masih nangis, tetangganya masih nangis, padahal anaknya kan makhluk, tetangga makhluk, dirinya sendiri loh masih susah, nah kan juga makhluk. Nah, tetapi mendoakan semoga semua makhluk berbahagia, karena bahagia itu artinya adalah kemampuan seseorang menerima sebagaimana adanya kenyataan yang kita hadapi saat ini. Satu misal, sekarang Anda di tempat ini sedang musim panas. Kadang-kadang kalau saya pergi ke rumah orang, wah, seperti bukan ke rumah seseorang, tapi pergi ke fasilitas sauna. Gobios, keringetan, gejros-gejros. Wah, saya rasanya saya ini ke rumah orang atau ke sauna. Kalau sauna kok pakai jubah, mestinya pakai anduk saja. Tapi ya inilah pengalaman. Tapi ketika Anda tidak mau menerima itu sebagai kenyataan, udara yang demikian panas ini Anda tidak mau menerima itu sebagai kenyataan, maka Anda akan makin panas. Coba Anda renungkan, Anda ngomel-ngomel, wih panas ya, panas ya, panas ya, panas ya, malah tambah panas. Tapi kalau Anda santai-santai saja, nikmatilah hidup ini,
Panas, sudah dinikmati anget-anget ini. Anget, panasnya berkurang. Anda boleh coba itu. Di rumah nanti nggak usah pasang AC. Ini kan percobaan, jamaah kan pasiko. Jangan hanya percaya omongan saya. Nggak usah pasang AC, diem di kamar. Itu gobiosnya luar biasa nanti. Lalu Anda ngerasakan, Anda renungkan, ini gobios, keringetan, keringetnya tambah bercalcuran, keringetan. Anda renungkan terus, ini keringetan, disadari, dikenali, hilang nanti panasnya. Coba kalau tidak percaya, ya di rumah nanti, di rumah saja, jangan di sini, coba. Nanti akan berkurang panasnya. Coba Anda duduk bersama, sebelah buang gas. Kalau Anda protes, Anda makin gelisah. Ambune baunya terus ditutup hidung. Baunya dikira manusia tidak bernapas bisa. Ditutup hidung. Begitu sudah tidak kuat, nyedotnya lebih banyak. Ya tambah. Iya dong. Sudah buktikan belum? Buktikan. Semua ini pasiko. Datang buktikan. Jangan cuma percaya saja. Kalau Anda tutup hidung, Anda tutup hidung itu hanya sebentar. Berikutnya Anda mesti nyedotnya lebih banyak. Coba kalau Anda tenang-tenang saja, kemudian Anda sadari ini hanya sekedar bau, Anda napasnya lebih pelan, volume yang disedot lebih sedikit, dan tidak usah stres, tenang. Disadari ini hanya sekedar bau yang dia miliki aku juga punya, malah lebih parah, sebentar lagi tak bales kamu. Ya bisa aja. Kenapa? Karena memang kita menyadari itu, menerima itu sebagai kenyataan, maka timbullah kebahagiaan. Kalau Anda tidak percaya, anak kecil itu suka baunya karet penghapus itu loh. Kalau nulis kan ada karetnya. Jangan kata anak kecil, Anda aja kadang mungkin suka kok diciumi. Padahal nggak wangi, tapi diciumi, ya kan? Ya enggak? Pernah belum? Segini nih Anda pernah enggak nyiumi karet penghapus itu, setip itu loh? Pernah dicium belum? Pasti pernah. Anda suka yang wangi, parfum, Anda suka. Begitu coba parfum, pergi ke mall kemana, semprotkan, cium, wangi, Anda suka. Tapi jangan lupa, Anda juga suka yang tidak wangi. Apa misalnya? Tidak jarang loh, zaman dulu ketika masih ada itu kutu busuk. Kutu busuk sudah tidak ngalami ya, anak muda ini sudah tidak pada ngalami. Kutu busuk kalau dipencet juga dicium. Sedap. Cium lagi. Sedap. Ya toh? Sekarang Anda tidak ketemu kutu busuk, tapi Anda ketemu badan Anda yang busuk. Anda juga nyium kok. Anda mau pakai baju yang kemarin sudah dipakai, dicium-cium dulu. Ndak sepiro kecut. Jadi sebetulnya bau itu
Ya ada yang Anda sukai yang bau sungguhan, tapi yang wangi ada yang nggak wangi pun Anda juga sukai. Kadang-kadang orang habis makan durian, tangannya sih dicium-cium. Loh, jarinya enak loh duriannya. Nanti anaknya, coba sini, mulutnya mama sih mampu nggak durian? Nanti anaknya ya dengan polosnya sedot, nggak sepiro awis. Inilah kelainan-kelainan. Masih banyak, ada nanti suka cium yang lain-lain itu banyak dah. Tapi itulah manusia. Nah, saudara-saudara, artinya semua itu karena pikiran. Ketika seseorang mendoakan semoga semua makhluk berbahagia, kebahagiaan yang diharapkan ini adalah ketika seseorang mampu menerima apa adanya. Nah, kalau seseorang itu mampu menerima apa adanya, maka muncullah kebahagiaan. Ketika menjelang hari raya, kemudian dia tidak bisa beli sepatu baru, lalu dia merenungkan, aku kok nggak bisa beli sepatu baru ya. Tapi dia lalu menyadari bahwa di dunia ini banyak orang juga nggak bisa beli sepatu baru. Bahkan punya sepatu pun tidak bisa karena dia tidak punya kaki. Kita merenung demikian, menerima bahwa kenyataan saya tidak bisa beli sepatu baru, timbullah kebahagiaan. Pada saat orang bisa menerima kenyataan seperti itu, muncullah kebahagiaan. Pada waktu hari raya ini tidak bisa jalan-jalan, maka timbullah penderitaan. Semua orang pergi, aku kok nggak bisa pergi. Tapi lalu kita merenungkan, di dunia ini ada juga orang yang sakit, ada juga orang yang tak mampu pergi karena tidak memiliki biaya, atau dia terikat dengan pekerjaan sehingga dia tidak bisa pergi. Kalau begitu, ternyata hidup ini juga tidak harus bisa memuaskan apa yang kita inginkan. Pada saat kita bisa menerima kenyataan yang tidak selalu sesuai dengan keinginan, muncullah kebahagiaan. Oleh karena itu ketika mendoakan semoga semua makhluk berbahagia, memang tidak mungkin dengan doa saja semua makhluk di dunia bisa bahagia. Tidak mungkin. Tetapi ketika kita mengharapkan semoga semua makhluk ini bisa menerima segalanya apa adanya, maka kita mulai dengan diri kita. Mampu nggak saya menerima apa adanya? Kalau saya masih sering menangis, saya masih sering sedih, saya masih sering kecewa, saya masih sering menderita, maka saya belum bisa menerima itu apa adanya. Kalau saya mulai bisa batinnya tenang, hilang rasa kesedihan, hilang rasa kekecewaan, hilang rasa kegelisahan, maka saya bisa menerima itu sebagaimana adanya. Timbullah kebahagiaan dalam diri saya. Mampukah saya mengajarkan kepada pasangan hidup saya kondisi untuk menerima kenyataan sebagaimana adanya? Mampukah saya mengajarkan kepada keturunan saya? Mampukah saya mengajarkan kepada lingkungan saya? Mampukah saya memberikan contoh kepada lebih banyak orang untuk menerima segalanya apa adanya? Kalau saya bisa memberikan contoh kepada banyak orang, maka di lingkungan saya minimal mereka akan bahagia. Kebahagiaan lingkungan saya dimulai dengan kebahagiaan saya, keluarga saya, lingkungan saya. Kebahagiaan masyarakat, kebahagiaan dunia, semua akan bisa dicapai. Karena itu dengan mengucap semoga semua makhluk berbahagia, kita mendorong diri kita sendiri supaya lebih mudah menerima segalanya sebagaimana adanya. Katina ini sebetulnya adalah usaha untuk menerima apa adanya. Loh, dari mana hubungannya? Ketika Anda mempersembahkan jubah, sebetulnya di dalam batin kita telah kehilangan sebagian milik kita. Pada saat Katina, sebetulnya Anda datang bukan hanya sekedar upacara. Pada saat Katina sebetulnya Anda datang untuk berdana, untuk mempersembahkan dana Katina.
Tetapi ketika Anda datang dan berdana, Anda berbahagia. Anda bisa tersenyum berbahagia. Padahal Anda kehilangan sebagian dari milik Anda. Kalau sekarang Anda bisa siap menerima ini kenyataan, Anda siap kehilangan pada saat katina seperti sekarang ini. Anda siap berkurang milik Anda pada saat katina seperti malam hari ini. Sebetulnya Anda telah menanam bibit kebahagiaan. Apalagi kalau sekarang sekian orang, semua orang yang hadir di sini berdana katina, maka semua orang yang hadir di sini kehilangan sebagian miliknya. Tetapi orang yang berdana katina sekian banyak ini berbahagia ketika dia berdana, maka sesungguhnya orang yang sekian banyak telah belajar menerima kenyataan bahwa saya telah kehilangan sebagian yang saya miliki, tapi saya berbahagia. Ini makna yang pertama. Tetapi makna yang kedua, pada saat kita mengucap semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, kita ucap terus menerus. Pada saat itu sesungguhnya pikiran kita, ucapan kita, dan perbuatan kita ditujukan pada hal yang positif. Kita tidak mungkin pada saat mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia, kita mengharapkan tetangga kita menderita. Tidak mungkin kita pada saat mengucap semoga semua makhluk berbahagia, kita mengharapkan musuh-musuh kita menderita. Tidak mungkin, karena kita hanya bisa satu setiap saat. Ketika seseorang sedang duduk, tidak bisa dia sambil berjalan. Berjalan tidak bisa sambil berbaring, berbaring tidak bisa sambil berdiri. Dia hanya bisa satu setiap saat. Ketika dia sedang memikirkan semoga semua makhluk berbahagia, maka dia tidak memikirkan yang lain. Kalau sekarang kita bisa sering mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, sebetulnya kita memupuk karma baik. Karma baik lewat badan, ucapan, dan pikiran. Dengan demikian saudara-saudara, kalau seorang umat Buddha sering mengucap semoga semua makhluk berbahagia, yang pertama mendorong batin kita sendiri untuk siap menerima kenyataan. Yang kedua adalah kita mengkondisikan batin kita untuk selalu mengembangkan kebajikan, terus dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Sehingga dengan demikian, kalimat semoga semua makhluk berbahagia sebaiknya jangan hanya diucapkan oleh 5 keluarga ini tadi, tetapi sebaiknya Anda ucapkan semua. Kita semua mengucapkan di dalam batin kita masing-masing sesering mungkin kalimat semoga semua makhluk berbahagia. Karena itu sesungguhnya mempunyai satu makna perubahan di dalam diri kita yang akan bisa mengubah perubahan di dalam lingkungan kita, mengubah di sekitar kita. Tapi kalau kita sendiri tidak pernah mengucap semoga semua makhluk berbahagia, maka kita tidak punya dorongan untuk mengubah diri kita, tidak ada kondisi untuk mengubah lingkungan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau di masa katina seperti sekarang ini, pada saat Anda berdana katina, Anda mengharapkan semua makhluk berbahagia, kesempatan seperti ini ditujukan untuk melatih pikiran kita berbuat baik supaya berpikir semoga semua makhluk berbahagia. Maka janganlah berhenti sampai pada katina ini saja. Marilah setelah katina sekalipun kita sering mengucap semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Karena kalimat ini bebas biaya abonemen, bebas roaming, bebas apa saja, tapi yang penting kemauan kita untuk menyebutkan semoga semua makhluk berbahagia. Kita yang menyebutkan, kitalah yang akan mendapat manfaat. Kalau kita jarang menyebutkan, kita sendiri yang rugi dengan kondisi tersebut. Karena itu saudara-saudara, jangan patah semangat, jangan berhenti sampai malam ini untuk selalu berbuat baik. Ucapkanlah terus kalimat semoga semua makhluk bahagia, sehingga batin kita berubah, perbuatan kita berubah, cara berpikir kita berubah, dan lingkungan kita berubah.
Makin banyak kita menyebutkan kalimat semoga semua makhluk bahagia, makin banyak perubahan dalam diri kita. Semakin banyak orang yang menyebutkan, semakin banyak pula lingkungan yang menjadi lebih baik, lebih bahagia, sehingga tercapailah cita-cita yang sesungguhnya. Semoga semua makhluk berbahagia. Selamat Katina 2004. Semoga dengan Katina ini kita bisa mengendalikan pikiran kita untuk terus menyebutkan semoga semua makhluk berbahagia, karena sesungguhnya pikiran adalah pelopor segalanya. Suka dan duka, pikiran kita lah yang buat. Kalau kita bisa mengarahkan pikiran pada kalimat yang positif tersebut, semoga semua makhluk berbahagia, maka kebahagiaan juga menjadi milik kita, milik keluarga kita, dan lingkungan kita. Semoga Anda semua berbahagia di dalam mempelajari serta melaksanakan Dharma. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, akan selalu memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabe Sata Bhavantu.